Supaya apa? Terlatih mental. Tengok Gordon itu berdebat, suaranya tak tinggi, nyantai, suka sih. Jadi jangan mau. Lebih baik bertuhan atau tidak bertuhan? Atas dasar apa kau membuat dua kotak lalu kau masukkan aku ke salah satunya? Yang emosinya stabil itu Ustadz Azhar, Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli itu berdebat, antum tonton debat, suaranya datar, tak ada naik kata saya tak ada lawan debat pun naik. Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad itu gitu ya. Dia pendebat juga itu, datang, tak emosi. Saya kalau ke kamar mandi selalu was-was ketika berwudu dan mandi besar, bahkan sampai berulang kali karena ragu-ragu bagaimana cara mengatasi hal ini. Nabi menyuruh pakai sendal, pakai teropah. Zaman dulu teropah kayu, apa namanya? Bakya. Bahasa Arabnya kop-kop. Dipakai di dalam kamar mandi untuk menghilangkan was-was. Beli serba 6.000. Pakai menghilangkan was-was. Sebelum masuk itu baca doa, Allahumma inni a'udzubika. Baca Allahumma inni a'udzubika itu sebelum masuk itu, bukan dari dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Waktu menyiramkan air pertama itu, situlah pasang niat. Niat itu al-qasdu muqaranatun bil fi'li. Niat yang dipasang sejalan dengan perbuatan. Mestinya menyebut bismillah. Waktu mulut menyebut bismillah, disitulah niat. Tapi kan dari situ ada WC, tak boleh menyebut nama Allah. Jadi dalam hati aja. Kalau dia pakai shower, kalau dia pakai gayung, nawaitu raf'al hadasil akbari fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Tak bisa diucap dalam hati. Nah. Habis itu apapun was-was di dalam, berkata-kata dia, kau tidak sah, kau batal, diam kau setan. Dilawan dia. Itulah maka zikir itu kuat. La ilaha illallah. Orang yang was-was itu ditahlilkan di telinganya itu kuat-kuat. Hilangkan was-was. Enak memang ngomongkannya, tapi orang yang kena penyakit ini, ada penyakit was-was itu di usolli. Waktu belajar muqaranah niat dalam mazhab Syafi'i itu kan niat itu sejalan dengan takbir Allahu Akbar. Yang 5 itu di dalam takbir itu. Salat apa? Subuh. Fardu apa sunnah? Fardu. Berapa rakaat? 2. Ada apa qadha? Ada. Makmum apa imam? Makmum. Yang 5 itu dipasang dalam takbir itu. Allah. Sampai imam udah nak sujud tak baru. Itu namanya was-was waktu. Ada was-was waktu mau ambil sembahyang. Nanti kalau nampak antum ada orang di keran itu, kali-kali itu kena was-was. Penyakit psikologis. Nak gangguan setan. Maka dia mesti meyakinkan diri dia. Ditolong orang lain, perbuatanku ini sudah betul, kuatkan diri. Makanya kalau ada motivator yang di hotel itu, sukses, karena orang tua sukses tidak, itu salam bahagia, salam sukses, salam Indonesia emas, salam, ini was-was saja. Kalau kita yang tak was-was tak perlu. Bilanglah bang, kau mencintai aku. Kenapa? Istrinya was-was. Kalau dia tak was-was, tak perlu itu. Nanti tengok aja. Istri saya tak pernah nyuruh saya bilang I love you.
Kenapa? Karena dia tak was-was. Kalau was-was ragu deh, iya betul. Jadi untuk menghilangkan was-was itulah maka muncul usolli fardhal maghrib salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala lidaf'il waswasah. Menurut mazhab Maliki laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali bid'ah. Menurut mazhab Hanafi bid'ah. Illa kecuali lidaf'il waswasah, itu menolak waswas. Nah, jadi melafazkan niat itu termasuk menolak waswas. Sebelum masuk ke toilet itu, aku nih mau beribadah ya Allah, tolong aku ya Allah. Hantu setan membisik-bisik, jangan macam-macam kau setan. Tinju kepala kau nanti setan. Kita ini kenapa setan itu menggoda kita? Kita terlalu takut sama dia. Dari kecil kita diajarkan takut sama setan. Lewat di hutan, tapi dah tuh anak cucu numpang terkoncing. Yang dari kecil kita diajarkan untuk takut sama setan. Anak saya tak saya ajarkan gitu. Ada hantu wah, baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Makan hantu. Tak saya ajarkan dia takut. Makan hantu itu Jadi mindset kepala itu harus dilurus. Bagaimana hukum membeli baju thrifting? Karena belum tentu orang yang memakai sebelumnya orang Islam. Baju asal udah dicuci, kalau khawatir ada kumannya, dimasak pakai air panas. Jadi cara kerja setan, nah ini saya ajarkan SOS, standar operasional setan. Merasa berdosa pada yang tidak dosa, merasa beramal pada yang tidak amal. Kau sudah beramal Abdul Somad, pahala kau sudah banyak, kau sudah jadi ustadz, maka saya lawan. Maka sering saya ucapkan di ceramah, saya ini ustadz yang dihormati, dimuliakan, dicium tangan, tapi boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga dari saya. Sebetulnya saya mau melawan bisikan-bisikan saya. Boleh jadi pahala ceramahku ini sudah habis, diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Karena riak, karena sum'ah, karena aku ditengok orang, karena aku dipuji orang. Itu untuk melawan godaan setan. Karena kerja setan yang pertama adalah merasa beramal padahal belum betul. Yang kedua, merasa bersalah padahal tidak, termasuklah memakai pakaian bekas. Kalau di Medan namanya Monza, karena tempat jualannya jalan Mongon Sidi. Dan Monza, Mongon City Plaza. Kalau di Riau ini di kampung namanya aul-aul, baju-baju bekas. Lain Padang, lain Belalang, lain tempat lain. Pokoknya baju-baju orang bekas itu yang masuk tempat kita itu. Asal udah dicuci dengan air suci, mensuci, air mutlak. Air mutlak di mana? Air hujan, air mata air salju, air sungai, lebih dari 2 bulan tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, cuci bersih. Adapun secara medis ini mesti dimasak, Ustaz, takut ada kumannya. Yang memakai ini tak bersunat, tak berbasuh, tak cebok, masak pakai air panas, habis itu setrika. Jadi supaya apa? Biar nampak baju awak branded. Hebat kawan. Jadi hukumnya boleh. Orang yang memakainya orang tak Islam, dia suci. Semua orang mengatakan itu tidak suci. Makanya untuk mengusir keraguan ini apa? Ilmu lah yang bisa menghilangkan was-was. Kalau sudah kita mengatakan bersih, suci,
Satu riau ini mengatakan itu najis. Kalau tidak najis menurut fikih, maka tidak najis. Maka kuatkan keyakinan dengan mengaji, dengan berpikir. Di saat sekarang ini banyak pemikiran liberal yang beredar di masyarakat, terutama anak muda. Contohnya orang muslim yang tidak sholat dan membandingkan orang sholat, karena mendingan tidak sholat amalannya dan baik dibanding sholat tapi suka mabuk judi. Kau pilih mana? Orang yang sholat tapi pacaran dengan tidak sholat tapi nggak pacaran. Terus si Ana ini jawab, lebih baik nggak sholat lah, nggak sholat tapi nggak pacaran daripada sholat pacaran. Kenapa kau mau dimasukkannya ke dalam kotak ini? Dia menyediakan kotak dua. Kotak ini orang sholat pacaran, kotak ini tidak sholat tidak pacaran. Kenapa kau mau masuk antara dua kotak ini? Bilang, aku tak mau kau jumpa, karena dua-duanya tak betul. Ini tak betulnya karena dia sholat tapi pacaran, padahal inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini dia sudah betul tidak pacaran, tapi dia tidak sholat. Tuhan aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Atas dasar apa kau mau menjebak aku dalam dua kotak ini? Aku tidak di sini dan tidak di sini. Yang betul itu adalah kotak yang ketiga, tidak sholat dan tidak pacaran. Kau masukkan ke kotak ini. Jadi jangan mau terjebak. Itulah pentingnya ilmu jidal wal munazarah. Ada satu cabang ilmu namanya ilmu munazarah, tapi tidak dimasukkan lagi itu dalam silabus. Dalam silabus Universitas Islam tidak ada. Penting. Orang barat masih pakai ilmu itu, namanya debat corner. Corner pojok. Kau pojok sana, di pojok depan. Jadi kalau untuk fikih yang bagus untuk debat itu, nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Perdebatan antar mazhab. Santri dilatih gitu. Kau jadi mazhab Hanafi, ya Ahlul Ra'i. Kau jadi mazhab Syafi'i. Nah, berdebat kan. Tapi debatnya tidak debat usir, debatnya pakai dalil. Supaya terlatih mental. Tengok Gordon itu berdebat, suaranya tak tinggi, nyantai, suka sih. Jadi jangan mau. Lebih baik bertuhan atau tidak bertuhan? Atas dasar apa kau membuat dua kotak lalu kau masukkan aku ke salah satunya? Nah, jadi liberal ada patung yang besar itu, yang orang megang api itu, patung apa namanya? Liberty. Liberty itu patung pembebasan. Liberal adalah membebaskan pikiran dari semua keterikatan suku, tradisi, agama, pokoknya bebas. Itu baratnya. Dalam Islam kita di sini masih terikat dengan budaya Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Mandailing, Bugis, dan kita punya agama. Adat istiadat itu dikawinkan, dinikahkan dengan agama. Muncullah slogan adat basandi syarak, syarak basandi. Karena peperangan kaum adat dan kaum agama, perang, maka didamaikan. Adat basandi syarak, syarak basandi kita benar. Anak-anak kita jangan sampai dilepaskan itu. Lepas dari agama, lepas dari adat, akhirnya dia tidak punya budaya. Cara untuk melepaskan anak-anak muda ini adalah dicabut dia dari akarnya. Cabut dari akarnya, potong,
buang kulitnya, dipotong, dipetak, dipahat, sampai ketika ditanya, kau pokok apa? Aku bukan pokok, aku plastik. Kita mesti tahu, aku adalah pokok gaharu, aku adalah pokok kulit, aku adalah pokok kulit, asalku dari Sumatera, asalku dari Kalimantan. Mereka sesungguhnya menyuruh kita melepaskan diri dari sejarah kita, tapi dia berpegang dengan sejarahnya. Bunuh raja-raja kalian, tinggalkan kerajaan, kalian mesti berdemokrasi. Akhirnya orang kita pun membunuh raja-rajanya. Sultan Langkat dibunuh, Sultan Asahan, kerabat-kerabat ditanam di jalan. Di pergi itu ke Tanjung Balai ada jalan peta 4, ada sumur dibuang di situ. Apa kata penyair Tengku Amir Hamzah? Kalau memang hendak ditotak, totak lah Tuhan. Waktu mereka mau memancung dia, bahasa Melayunya kan ditotak, dipancung mereka. Tengku Amir Hamzah mati. Anak gadis sultan itu diperkosa, dihasut, bunuh raja kalian, raja feodal. Akhirnya kita pun membunuh raja-raja kita. Sekarang tahun 2025 terbuka mata kita, rupanya mereka masih punya raja, King Charles, yang dilantik setelah emaknya mati, Elizabeth. Rupanya kan mau datang nih Ratu Belanda mau datang, sebagian unjuk rasa karena dia udah menjajah nenek moyang kita. Ratu Maksima namanya. Rupanya Ratu Maksima, orang Belanda masih punya ratu, orang Inggris masih punya raja, orang Juan Carlos Spanyol masih punya. Dia mengatakan hilangkan adat istiadat, mereka masih pakai adat istiadat. Sekarang anak-anak kita sudah tak tahu tentang adat istiadat. Dari mana kita? Itu maka dalam ceramah saya selalu saya katakan, kita di Riau, Bumi Lancang Kuning, datanglah seorang bernama Raja Kecik yang dilantik oleh 4 datuk menjadi sultan. Nama lengkapnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Panggilannya Raja Kecik. Mendirikan Sultan Melayu Siak tahun 1723. Makamnya di Buantan Siak. Pergi ke Siak, dari Siak ke Buantan, tepi Sungai Siak. Dialah pendiri kerajaan Siak. 300 tahun berkuasa. Indonesia merdeka 1945. Sekarang 2025. Baru berapa tahun? 80 tahun. Negeri ini pernah punya kerajaan Islam Melayu 300 tahun berkuasa. Menyumbang untuk perjuangan Indonesia ini 13 juta gulden. Mana sisa-sisa kekuasaannya? Tengoklah hebatnya Istana Siak. Megah. Siak. Naik ke atas. Lebih tua lagi dari kerajaan Siak. Namanya Kerajaan Pinang Awan. Kerajaan Pinang Awan. Di mana lokasinya? Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Itu batas Siak dengan Pinang Awan, Kota Pinang. Sampai sekarang itu jadi perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara. Sultan Pinang Awan ini punya anak perempuan, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Nanti kalau punya anak kasih namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Anak Raja Pinang Awan. Siti Ungu Selendang Bulan ini menikah dengan Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Lahir anak laki-laki, itulah dia namanya Sultan Abdul Jalil, Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai Asahan. Siak naik ke atas, Pinang Awan naik ke atas, Asahan, Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran.
Naik ke atas Batu Bara. Jadi Kabupaten Batu Bara. Batu Bara dipimpin oleh 4 datuk. Datuk 5 Laras, Datuk Pesisir, Datuk 50, Datuk Tanah Datar. 4 datuk ini diangkat stempelnya dari Sultan Siak. Sekarang jadi Kabupaten Batu Bara. Di atas Batu Bara ini Kesultanan Serdang. Di atas Kesultanan Serdang, Kesultanan Delhi. Istana Maimun. Gocah pahlawan, panglima perang dari Aceh, ditugaskan ke Medan, mendirikan Kesultanan Islam Melayu, namanya Kesultanan Delhi, maka dikenal dengan Melayu. Nama masjidnya Masjid Raya Al-Masud. Ini Istana Maimun, ini Masjid Raya Al-Masud. Sultan ini ingin meninggalkan di Pulau Sumatera ini masjid yang paling ikonik, Masjid Raya Al-Masud Medan. Sultan ingin membuat masjid yang hebat. Diundang arsitek dari Eropa, Arab, Turki. Makanya bangunannya itu unik, cantik. Tapi dia tak tahu di mana nanti letak masjid. Tapak masjid itu nanti di mana diletak. Maka dimintanya lah pendapat kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman, di mana aku letakkan? Setelah Syekh Abdurrahman istikharah, di sini cacakkan masjid itu Tuhan. Itulah menjadi pusat kota Medan sekarang. Yang bercerita ke saya itu Sultan muda, sudah meninggal. Saya dipanggilnya waktu ceramah. Sini sebentar Ustaz. Ya, itu masjid raya itu yang meletakkan tapaknya itu atuk emak Ustaz. Syekh Abdurrahman itu emak, atuk emak saya. Dialah bercerita ke saya. Di atas Delhi itu Sultan Langkat, Kesultanan Melayu Langkat. Di Riau ini saja berapa Kesultanan Melayu? Siak, Sri Indrapura. Lagi Kesultanan Gunung Sahilan, Kesultanan yang Rokan Hulu, Rambah. Sebelum Rambah ada lagi yang lebih tua, Kesultanan Tambu Sayu, Kesultanan Kampar. Yang paling tua sebelum Islam, masa Hindu Buddha, Kesultanan Indragiri. Makanya nama panglimanya itu, nama rajanya tak Islam, Narasingha. Sebelum Islam. Kesultanan Indragiri itu Hindu Buddha dulu, baru Islam. Anak-anak kita tak tahu. Udah hilang, tercabut dari bangsa. Itulah dia disiplin. Orang Barat masih menjaga itu. Sampai hari ini rajanya masih ada. Raja yang paling lama menunggu maknya mati, Charles. Elizabeth tak mati-mati. Bagaimana seharusnya dakwah Islam menjawab narasi liberal yang menyepelekan sholat agar tetap ilmiah, elegan, dan tidak terpancing emosi. Dia dengan ilmu, nggak bisa membalas dengan emosi. Dengan ilmu. Makanya Islam ini nanti di akhir zaman itu akan bangkit dengan ilmu. Sanurihim ayatina, kami akan bangkitkan ayat-ayat kami. Makanya kalau buat kajian tolong nanti narasumbernya 2 tentang masalah sholat. Ustadz menjelaskan ayat, dokter tulang, dokter jantung, dokter otak. Saya pernah dipanel dengan dokter tulang. Dokter tulang itu nanya ke saya, ketua PMI dulu, yang mengasihkan kalau dia operasi 3 satu hari, 1 untuk Palestina. Ustadz, macam mana tulang makan? Katanya. Ya, tulang makan sama lah macam kita, saya bilang. Banyak tulang di Medan. Kata dia, kita makan pakai mulut. Kalau tulang, makannya pakai gerak. Dalam sholat itu banyak kan gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Yang bisa menjelaskan itu orang berilmu, dokter, tapi berilmu agama. Saya dipanel lagi dengan dokter juga, orang Batam. Gimana ayat tentang wudhu Pak Ustaz? Iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai sini. Basuhlah tangan kamu sampai sini. Begitulah kami kalau mau operasi orang Ustaz, mencuci tangan. Karena kalau mencucinya begini, bakteri-bakteri tergantung di ujungnya. Saya pernah dipanggil dengan SPO Opjin, spesialis Opjin, tentang penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi tulang, dibalut dengan daging, menjadi makhluk yang sempurna. Diceritakan dalam Quran, detail dalam hadis. Makanya ini paham Quran hadis, tapi tak paham medis. Digabungkan mereka ini, jadilah namanya integrated kurikulum. Kurikulum yang berintegrasi, terpadu. Itulah maka diperbanyak sekolah tahfiz Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, nanti dia jadi pakar, jadi saintis, jadi dokter. Itulah yang menolong agamanya ke depan. Kalau belum bisa, kalau buat ceramah kajian di kampus, ada pun orang-orang yang ateis sekarang, yang tak percaya kepada Tuhan, itu bisa jadi karena mau terkenal. Bul ala zamzam fatu'raf. Kencengi air zamzam, kau akan terkenal. Dari dulu orang Arab itu sudah, kalau mau terkenal, kencengilah air zamzam, terkenal insya viral. Masih muda, masih viral. Nanti sesudah terbujur di ruang ICU, nah barulah dia sadar. Nampaknya malaikat maut itu datang. Jadi kita mesti menjelaskan itu. Jangan pernah bosan menjelaskan itu. Emosi latihan supaya tidak emosional. Saya sampai sekarang masih emosi. Dan bolak-balik latihan. Yang emosinya stabil itu Ustadz Azhar, Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli itu berdebat, antum tonton debat. Suaranya datar, tak ada naik. Saya tak ada lawan debat pun naik. Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad itu gitu ya. Dia pendebat juga itu. Datar, tak emosi. Kohdondi gitu ya, data, tapi informasi. Nah, belajar untuk ilmu sama mereka. Jangan belajar ilmu debat sama saya. Kenapa Allah lebih dekat dengan urat nadi kita, tapi kita tidak mengenalnya? Padahal Allah lebih dekat dari telinga kita mendengarnya, dari napas kita, dari detak jantung kita. Allah lebih dekat dari semua itu. Apakah itu cara mengenal diri? Pasti mengenal Allah. Kalau antum bilang dekat kenal, berarti antum sejenis. Kita kan dekat nih, lalu kita kenal, karena kita sejenis. Kalau tidak sejenis, mana bisa kenal? Kita dengan Allah tidak sejenis. Mana dalilnya? Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua, laisa kamitslihi syai'. Dari dua ayat inilah jadi sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadits. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami itu dari urat lehernya. Bukan berarti Allah itu di dalam. Kalau kalian bilang Allah itu di dalam, berarti sudah ikut aliran hulul namanya. Nama alirannya hulul. Hulul, Allah menempati makhluk. Ini makhluk. Lalu Tuhan itu gentayangan, dia mau nyari tempat. Kemana lah cocoknya ya. Terus ditengoknya tuh, aku sini aja lah. Itu nama alirannya hulul. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan, Allah tuh, lalu diambilnya pak, hulul itu. Orang yang hulul kafir karena mengatakan Allah bertempat. Itu maka mengaji sifat 20.
Kenapa Allah itu lebih dekat dengan orang tadi? Kita tidak bisa mengenalnya. Mengenal Allah itu bukan dengan fisiknya, tapi mengetahui dengan melihat ciptaannya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, penciptaan malam dan siang. Inna fi dzalika la ayat, itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Bukan berarti kita bisa menengok Allah itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ka'annaka, bukan kau menengok Allah. Kalau ditengok Allah itu berarti dia di depan, berarti bertempat. Mana bisa menengok Allah di depan? Ka'annaka tarah fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihatnya fa innahu yara. Maka dua makam. Kalau kau melihat Allah, namanya musyahadah. Musyahadah, penyaksian. Kalau engkau merasa ditengok Allah, namanya muraqabah. Seandainya kita disuruh pilih, beribadahlah engkau sampai engkau melihat Allah, musyahadah. Kalau kau tak bisa melihatnya, dia melihat engkau, muraqabah. Kalau antum disuruh pilih dua, antara musyahadah dengan muraqabah, antum pilih mana? Muraqabah. Muraqabah lebih selamat daripada musyahadah. Karena orang ketika sampai pada level musyahadah, keluar dari mulutnya syatahat, kalimat-kalimat yang sulit untuk difahami. Sama macam orang jatuh cinta. Kalau udah ketemu dengan yang dicintai, kalimatnya tak apa-apa. Apa kata dia? Kau seperti bulan. Bulan bergerigi, kerikil-kerikil bulan itu. Ku nanti kau 1000 tahun lama. Umur cuma 63. Kenapa? Karena orang melihat yang dicintai, kalimatnya tidak terkontrol lagi. Maka ketika dipilih, dan yang ditengok itu apa? Apa yang nampak itu? Bisa dia menengok Allah itu. La tudrikuhul absar. Allah tak bisa ditengok. Terus yang ditengok Nabi Musa di atas bukit Tursina itu apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika dia melihat kenyataan Tuhan di atas bukit Tursina, ja'alahu dakka, pingsan, wa kharra Musa sa'iqa, tak sadarkan diri. Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang paling ngerti tafsir, apa yang ditengok Nabi Musa di atas bukit Tursina? Cahaya, bukan Allah yang ditengoknya, cahaya. Sebesar apa cahayanya? Kata Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas dengan bahasa tubuhnya sebesar ini, yang nampak Nabi Musa itu sebesar ini, pingsan. Padahal Nabi Musa itu tenaganya mendorong batu yang menutup sumur 30 orang tak bergerak, dia sendiri bergerak. Pingsan. Tiba-tiba ada orang mengatakan, aku sudah nampak cahaya Allah. Nabi Musa menengok sebesar ini pingsan, kau pula menengok. Makanya ngaji, kalau ngaji selesai. Aku Pak Ustaz, setelah berzikir nih nampak aku cahaya terang. Kau kalau bohong sama orang lain, sama aku jangan. Imam Al-Ghazali 11 tahun meninggalkan dunia ini. Sampai pojok masjid itu disebut Zawiyah Al-Ghazali. Sampai dia ke maqam ma'rifah. Ditanya apalah ma'rifah itu Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ini baru berzikir 2 hari sudah mengaku malam tadi di kamar itu nampak biniku itu bercahaya. Bini kau sedang memeriksa handphone kau, itu maka bercahaya badan dia. Banyak orang sekarang juga mengada-ngada. Jangan mau penipu bohong. Apakah itu cara mengenal diri pasti mengenal Allah? Kaji-kaji diri yang ada banyak di internet sekarang, kaji-kaji diri
Itu ujung-ujungnya adalah filsafat Yunani. Urut ke belakang yang katanya kaji-kaji diri. Itu filsafat Yunani yang masuk ke dalam sampai ke bumi Melayu ini. Lalu ujung-ujungnya nanti adalah menyatakan diri itu adalah Tuhan. Itulah finalnya. Bahasanya berbelit-belit. Berbelit ke sana, berbelit ke sini, berbelit ke sana. Ujungnya nanti adalah mengatakan bahwa alam semesta ini adalah Tuhan, serba Tuhan. Awalnya Tuhan, tak ada makhluk Tuhan. Lalu Tuhan ini ingin dia menurut versi mereka, nah, lalu diciptakannya alam dari diri dia sendiri. Maka matahari, bulan, bintang ini semua adalah Tuhan. Nama pahamnya serba Tuhan. Dulu 10 tahun yang lalu, awal-awal saya dosen di UIN, datanglah yang paham serba Tuhan nih ke UIN, mau berdebat, mau nyari lawan debat. Saya bilang jangan sama saya ini dalilnya Quran Sunnah. Dia kan tak percaya sama Quran Sunnah. Cari orang filsafat. Nah, dijumpakan sama Ustadz Iskandar Arnel, doktor filsafat tasawuf. Dia dari McGill, Kanada. Dijumpakanlah di kelas. Ustadz Iskandar cerita ke saya. Kata dia, kita ini adalah manifestasi Tuhan. Saya ini berasal dari Tuhan. Oh, jadi Bapak Tuhan? Iya. Karena tidak mungkin Tuhan mencipta sesuatu dari tidak ada. Saya dari ayah saya dari atuk saya dari moyang saya. Ujung-ujungnya dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Dari Tuhan. Berarti kita ini Tuhan. Jadi Bapak Tuhan? Iya. Bapak pagi tadi berak. Ditanya Ustadz Iskandar Arnel. Bapak berak pagi tadi? Iya. Berarti berak Bapak itu Tuhan. Berhenti. Jumpa Mike Tyson. Sengaja saya pakai kalimat kasar itu. Padahal bisa aja dia sebut Bapak tadi buang air besar kan. Sengaja. Jadi Bapak Tuhan. Iya. Berarti semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Iya. Bapak berak pagi tadi. Iya. Berarti berak Bapak itu Tuhan. Itu dia. Orang begitu tak bisa pakai ayat. Orang dia tak percaya sama Quran. Ujung-ujungnya aliran-aliran kaji diri ini ingin membatalkan syariat. Tapi kita tidak bisa menangkap di Indonesia ini. Karena negara ini liberal, bebas. Kalau di Malaysia yang model begini ditangkap. Bisa ditangkap. Karena semua penceramah mesti ada tauliyah. Siapa yang berani ngomong tidak ada tauliyah, tangkap. Brunei Darussalam kalau ada tauliyah, tangkap. Di tempat kita ini semua orang boleh bercakap. Siapa pun bercakap. Kenapa? Karena liberal. Maka antum jangan sampai diam. Berat tugas kita di Indonesia. Orang jahat itu bukan karena dia jahat, karena orang baik diam. Ustaz sekarang mana mau membahas masalah? Yang dibahasnya adalah kita beristighfar, kita bertobat, cari selamat semuanya. Saya tak peduli saya. Jamaah yang tak tahan, udah Ustaz, yang bahas kami tak tahan, Ustaz. Kertas terakhir. Fenomena begadang karena sosial media, game online, konten hiburan sangat kuat di kalangan anak muda. Bagaimana hadis dapat digunakan sebagai edukasi akhlak bagi generasi Gen Z? Kuncinya disiplin. Saya mesti tidur jam 9, jam 10 malam. Saya ketemu dengan jenderal. Mohon maaf ya Ustadz Somad, jangan tersinggung. Saya mesti tidur Pak Ustadz. Dibawanya saya ke rumahnya ceramah. Habis ceramah di masjid dibawanya makan. Jam 10 dia tidur. Karena jam 11, 12, 1, 2, 3 dia mesti tahajud malam sampai subuh. Jadi kuncinya disiplin. Pasang setelan di jam itu kan ada alarm. Cari alat, jangan yang sekedar berbunyi ting ting, jangan. Pokoknya begitu
Ini mati langsung ya, bisa tak? Di setel handphone. Jam sekian mati, disiplin. Kuncinya disiplin. Tidak mesti gengsi. Yang merusak, medsos ini bukan merusak gengsi. Alumni Al-Azhar, ustaz, guru di Pekanbaru sana, menangkap handphone semua. Masuk keranjang, tangkap handphone, periksa, panggil orang tua. Bapak bisa datang, bapaknya kerja, ibu bisa, ibu datang. Anak ibu ini sudah melampaui batas, anak ibu ini, kawan saya ini yang alumni Azhar, sudah habis dia mengamuk, tolong didik anak ibu dengan baik. Kata si ibu itu, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan gengsi sekarang, ya atu pun jahat sekarang. Tidak ada lain kecuali balik kepada ajaran Islam, beribadah, istiqomah, ngaji dengan sendirian. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agama wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir kepada wa syukrika, bersyukur kepada wa husna ibadatik, ibadah kepada Rabbana taqabbal minna, terima amalkan, wa tub alaina, terima taubatkan, wa ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina wa ummahatina, kedua orang tua kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wanfa'na bima 'allamtana, semua yang sudah Engkau ajarkan pada kami jadikan dia bermanfaat untuk kami. Wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada, berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah ya Allah. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.